Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. On March 2, 2021, Mr. President Joko Widodo directly conveyed the first case of the coronavirus in Indonesia, which is believed to have originated from 2 Indonesian citizens from Depok, West Java, who had direct contact with Japanese citizens who came to Indonesia. From the first case, the government finally imposed PSBB, or large-scale social restrictions, which start on April 10, 2020 with no more than 14 days. Kalau di wilayah saya itu kayaknya aman-aman saja ya sampai saat ini. Hanya ya banyak juga yang antara percaya dengan tidak. Kenapa kita katakan tidak? Karena mungkin ya sekarang ini kan karena bebasnya itu informasi, jadi ya mungkin saja biar berupa hoax itu ya dia percaya begitu saja. Jadi saya kira itu kalau menurut saya banyak juga yang sangat percaya dengan adanya perkembangan yang sangat signifikan macam di ibu kota negara kita kan. Jadi warga saya sebagian besar itu tetap waspada. Apalagi macam di Keren Sulawesi kan. Kita ini tidak henti-hentinya menghimbau. Jadi kita ini harus utamakan dulu ketua RW-nya, RT-nya untuk menghimbau sama masyarakatnya. Kita ini pemerintah tidak henti-hentinya. Kami dari Tripika ini 3 pilar, Bimas Babinsa Lurah tidak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat untuk senantiasa, karena kita ini ada jadwal di puskesmas untuk menyalakan vaksin. Di jadwal itu mari karena semua di Kecamatan Manggala ini beberapa ini puskesmas menerima, hanya memperlihatkan KTP-nya saja sudah kita bisa divaksin. Gitu. Padahal kita di sini ini Batua kan tidak puskesmasnya, tapi alhamdulillah Borong tidak puskesmasnya, tapi kan Kelurahan Batua yang ada puskesmasnya untuk menerima ini masyarakat yang di Borong bisa di sana. Gitu. Jadi selama ini perjalanannya ini anak nakes dengan detektor ini kita Puskesmas Batua itu menyiapkan untuk di semua yang detektor maupun nakes yang belum divaksin disiapkan untuk divaksin. Tetapi alhamdulillah saya lihat nakesnya rata-rata sudah divaksin, sisa detektornya ini yang tidak divaksin kemarin. When PSBB began, COVID-19 cases in Indonesia had reached 3,512. After PSBB ended, it turned out that the pandemic in Indonesia was not yet stable, which led the government to make more efforts to overcome the pandemic. As of 29 July 2021, the number of coronavirus cases in Indonesia had reached 3,333,206. Various policies have been issued by the government, starting from PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, to the latest one, PPKM Level 3 and 4, which will take place from 26 July to 2 August 2021. Makassar itself, as of 29 July 2021, there were 39,512 confirmed cases and 4,176 of them were Manggala citizens. In this regard, Makassar government launched a new program to help the government overcome coronavirus disease. The new program is called Recover, which stands for Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services. This program itself consists of strengthening immunity, social adaptation, and economic recovery. PPKM yang ada yang dijalankan ini kan ini instruksi dari pusat. Itu diteruskan ke pemerintah provinsi ke kota.
kota daerah. Dan kita ini kan sudah dengan adanya ini edaran yang ada di kota, kita langsung sebarkan di masyarakat, disosialisasikan di masyarakat bahwa siapa yang melanggar kita akan tindaki. Jadi selama ini ya pengusaha-pengusaha di bawah kalau apa yang mau diindahkan tidak. Yang penting kita ini Bapak Ibu Wawali ini sudah menjalankan bahwa ada raika, jadi ada pengontrol. Jadi kapan Bapak tidak tutup usahanya, ada cara karena dia itu ada tim turun untuk mengontrol wilayah itu. Ini bukan apa-apa untuk kita di semua ini, bukan untuk siapa-siapa. Bapak Wali Kota Makassar ini bertindak bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Terima kasih. Then, how does society respond to those policies? Are the policies issued by the government are the right things to do? Can we adapt to the current conditions in Indonesia? Through all of those efforts, what are the expectations of the government and society for Indonesia in the future? Ya, dari segi penghasilannya berdampak sekali, tambah berkurang pembeli begitu berkurang, ya. Terus berarti ini kayak secara tidak langsung juga berdampak sama maksudnya keadaan ekonomi tak. Iya. Iya, terus keadaan kalau kesehatan tak begitu. Iya. Pasti. Iya. Kalau dari kan maksudnya Terbatas. Oh, iya. Terbatas kita punya pergerakan Oh. selama Covid begini toh. Oh, kalau gitu terus kalau maksudnya kan ini berdampak ke ekonomi tak juga toh Bu. Terus itu maksudnya apakah dari kita pribadi mesti ada penurunan gaji kah atau bagaimana? Kalau penurunan gaji tidak, cuman yang tadinya suamiku kerja jadinya enggak kerja sekarang karena dia punya perusahaan tutup. Oh iya. Terus kita tapi ada nih anak tak? Ada. Oh iya. Jadi terus anak juga maksudnya keadaan sekolah begitu kan Iya. lagi berubah sekali juga. Iya, berubah. Yang tadinya bisa tatap muka ini enggak bisa. Kita juga jadinya repot lagi ajar anak-anak di rumah. Iya, iya. Betul. Mana mau pergi aja. Iya, betul. Iya. Oh, jadi kita biasa ajar dulu anak-anak di luar kita. Iya, kalau ada waktu pagi ajar pagi, kalau tidak pulang kerja baru ajar gitu. Capek mungkin. Ajar lagi. Dari kita sendiri bagaimana pandangan tak tentang ini vaksin gitu? Bagus juga divaksin tapi enggak menyeluruh vaksinnya deh. Iya. Ya memang kalau dari pemerintah maksudnya kita masih diminta untuk kayak ke puskesmas begitu tuh Bu untuk vaksin. Nah kalau misalnya nanti pemerintah Bu seandainya misalkan mereka mau vaksin begitu pedagang-pedagang ada apa ya program gitu misalnya. Nah dari Ibu sendiri Ibu mau nggak misalnya untuk vaksin? Iya mau lah. Oh, mau Ciki ya. Oh iya. Karena maksudnya kebanyakan juga pedagang yang beberapa tadi yang ditanya mereka kayak masih ragu begitu Bu. Iya karena kan ada hoax mungkin tuh mereka lihat karena ada di Facebook biasa dilihat ada yang sudah divaksin meninggal, ada yang sudah divaksin kenapa gitulah jadi mereka takut. Iya. Jadi kalau dari kita mau divaksin gitu. Saya pikir memang vaksin salah satu variabel yang bisa meminimalisir terjangkitnya virus, tetapi tidak boleh diabaikan variabel-variabel lain gitu. Termasuk diantaranya adalah menjaga protokol kesehatan itu, dan yang utama juga bagaimana bisa masyarakat kita buat mereka supaya imunnya lebih baik. Ya, karena di dalam tubuh kita ini masing-masing punya imun yang bisa menjadi penangkal masuknya virus-virus liar dari luar gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu pemerintah lakukan, bagaimana agar supaya imun masyarakat. Kita berharap bahwa pandemi ini bisa segera mungkin ya selesai atau habis di negeri kita pada khususnya
dan dunia pada umumnya, ya agar supaya masyarakat Indonesia atau masyarakat di muka bumi ini bisa menikmati aktivitas seperti hari-hari ketika pandemi tidak ada. Karena saya berkeyakinan bahwa pandemi ini akan ada akhirnya. Badai akan pasti berlalu. Ya, karena pandemi-pandemi seperti ini sudah pernah juga terjadi sebelumnya dan ada waktu-waktu tertentu ini akan berakhir. Kita harus meyakinkan kepada seluruh masyarakat hingga pemerintah bahwa ini pasti akan berlalu dan kita akan enjoy kembali seperti hari-hari ketika tidak ada COVID yang masuk ke negara kita Indonesia ini. Yakin dan pasti, cepat atau lambat. This is the time for Indonesia to unite to protect this country. Together, we can get through this situation. Hopefully, we can all return to a healthier life and live our days as before the pandemic. Stay healthy and God bless Indonesia.